Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Jennifer hari ini. Kakak hari ini gak sendirian loh. Kakak ditemenin oleh Kakak Emi. Shalom. Dan kakak juga ditemenin oleh Kakak Michelle. Halo. Dan gak lupa Kakak Hendra. Yeay, adik-adik. Yuk kita siapin hati kita mau nyanyi, kita mau memuliakan nama Tuhan. Oke, yuk bangkit berdiri, kita goyang-goyang, oke? Yo. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih
Adik-adik, siapa yang di sini udah capek? Kayaknya belum ya Kak ya? Belum. Belum capek kan Kak? Belum. Nah, yuk adik-adik kita gerakin badan kita ya. Yang kalau di rumah diem aja, yuk kita gerakin badan kita. Oke? Ikutin kakak ya, gerak ya, oke? Yuk Kak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Nah, adik-adik, kayaknya udah lumayan berkeringat ya. Sekarang yuk kita waktunya untuk siapin hati kita, untuk nyanyi lebih serius lagi, untuk menyembah Tuhan ya. Semuanya nanti di rumah jangan lupa untuk nyanyi sambil angkat tangan, oke? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu hari ini ya Tuhan. Walau kami kebaktian hanya di rumah masing-masing ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, hadirat-Mu selalu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak yang akan membawa firman ya Tuhan, dan agar kami mengerti apa yang kakaknya ajarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dari awal pertemuan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan baik dan semuanya pasti dalam keadaan sehat. Betul kan? Karena Tuhan Yesus menyertai kalian semua ya. Nah, pada hari ini kakak mau menceritakan atau mau sharing ke adik-adik semua yang ada di rumah mengenai kindness, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu kebaikan hati atau kemurahan hati. Nah, kakak mau ceritakan mengenai sepasang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, kalian tahu kan siapa Daud dan siapa Yonatan ya? Nah, kakak mau kasih sedikit sejarahnya mengenai siapa Daud dan siapa Yonatan ya. Yonatan adalah salah satu dari anak Raja Saul dan ibunya bernama Ahinoam. Oke? Nah, Yonatan dan Daud mereka berteman sangat baik sekali sejak dari Daud mengalahkan si raksasa Goliat. Nah, sejak itu karena Daud tinggal di dalam rumah Raja Saul, jadi mereka berteman baik. Yang akhirnya kalau kalian lihat di gambar, akhirnya Daud itu Raja Saul memberikan Mikah anak gadisnya kepada Daud untuk menjadi istrinya. Nah, tetapi yang menarik adalah, kan kalian tahu ya dari minggu-minggu kemarin ceritanya adalah Raja Saul suka marah-marah. Raja Saul dendam sama Daud. Raja Saul tuh iri hati sama Daud. Nah, jadi itu menyebabkan Daud harus keluar karena Daud dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi kalian tahu nggak siapa yang sebenarnya menyelamatkan Daud saat itu? Pada saat Raja Saul itu mau membunuh Daud, ternyata anaknya sendiri, anaknya Raja Saul yang bernama Yonatan. Yonatan sangat sedih sekali. Yonatan sedih karena dia memiliki teman baiknya Daud. Daud itu adalah teman baiknya Yonatan. Kan kalian pasti nggak mau dong kalau kalian punya teman baik, terus teman baik kalian itu ceritanya mau disakiti sama orang lain. Pasti semua kalian juga akan membela teman baik kalian kan? Nah, begitu juga dengan Yonatan. Oke, kisahnya itu akan kita lihat di video berikut ini. Dilihat ya adik-adik. Slapstick Theater, David and Jonathan. This is Jonathan. Hey! Who was the son of King Saul and a warrior in Israel's army. This is David, Hey! who would later become the king of Israel. Huh? After David defeated a great giant, he was brought before King Saul and he met Jonathan. They immediately became friends, Yeah! and Jonathan made a pact with David and showed him that by giving David his robe and weapons. Oh, hang on. From that time on, David was successful in all he did, and King Saul became jealous of David and very angry. Saul wanted his servants and Jonathan to get rid of David, but because Jonathan loved his friend David, he warned David of what his father was planning. All right. Jonathan went to his father, King Saul, and talked him out of harming David. Okay. For a time, David was safe from King Saul's plans, Phew. but not long after, the king's jealousy and anger came back, and he tried to kill David. Whoa! David got away, and his friend Jonathan came to help him. Hang on, eh? Jonathan tried again to talk his father out of hurting David. No. But now King Saul was convinced he needed David to be gone.
Jonathan was angry and sad that his father would not let his friend go. And he knew that David would have to go into hiding and run from King Saul. Jonathan met David one last time, and the two cried and said their goodbyes. Jonathan told David to go in peace and that they had a special bond in God's name. Then David left and lived a life on the run from King Saul, and Jonathan returned to the town. Even though they were separated, the two were the best of friends and were an encouragement to one another. Yeah! Nah, sudah lihat kan semuanya mengenai video singkat tadi gitu. Nah, itu menceritakan persahabatan bersahabatan Daud dan Yonatan. Dan bagaimana Yonatan membantu Daud untuk melarikan diri. Oke? Melarikan diri untuk menyelamatkan Daud. Oke? Nah, lalu waktu berjalan yang akhirnya Raja Saul itu dikalahkan, terbunuh di medan perang. Begitu juga dengan Yonatan, sangat menyedihkan. Tetapi Yonatan memiliki anak yang bernama Mephiboset. Nah, ini pada saat Daud tadinya nggak tahu karena Daud itu sudah pergi jauh sekali dari Raja Saul dan keluarganya. Jadi Daud tidak pernah tahu bahwa Yonatan itu memiliki anak. Oke? Tapi pada satu saat waktu Daud itu sudah kembali ke Yerusalem dan menjadi raja untuk bangsa Israel, langsung diperintahkan, coba cari karena dia mengingat kebaikan Yonatan, teman baiknya, yang sudah menyelamatkan Daud. Dia mengingat kebaikan Yonatan dan langsung diperintahkan untuk mencari keturunan-keturunan Yonatan yang masih hidup. Nah, akhirnya ketemu yang bernama Mephiboset, anak Yonatan. Nah, untuk membayar budi baik Yonatan, Daud tidak pernah lupa akan kebaikan temannya. Dia membawa Mephiboset, yang tadinya Mephiboset itu crippled. Crippled itu dia lumpuh dari sejak lahir. Ya, dia lumpuh dari sejak lahir, jadi dia hanya tinggal, dia ada pengasuhnya satu gitu. Dia tinggal di luar dari mungkin di luar dari kota Yerusalem gitu. Pada saat dia dibawa, diperintahkan, Raja Daud itu memerintahkan bahwa bawa Mephiboset masuk untuk tinggal bersama-sama dengan saya di dalam istana ini. Dan Mephiboset ditetapkan, ada ketetapannya nih. Mephiboset harus makan bersama-sama dengan saya selalu, maksudnya kalau ada makan. Mereka itu zaman dulu kan mereka kalau makan itu berhidangan itu bersama-sama. Ada meja yang besar. Mephiboset harus ada di situ. Luar biasa sekali kan adik-adik. Dari orang yang Mephiboset itu seperti seolah-olah sudah dilupakan. Tetapi karena kebaikan ayahnya Yonatan terhadap Daud mengingat dan akhirnya kebaikan itu juga disampaikan ke Mephiboset dan itu menyelamatkan hidupnya Mephiboset. Seumur hidupnya dia tinggal bersama-sama dengan Raja Daud di dalam istana dan dia makan makanan yang dihidangkan oleh istana. Luar biasa kan? Nah, kakak jadi teringat untuk creativity yang kakak mau ajak adik-adik lakukan bersama-sama nih ya. Yuk kita lakukan sama-sama ya. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk membuat activity yang namanya Cloud of Kindness. Nah, kakak udah ada contohnya di sini ya. Kita mau bikin cloud dan kita mau kasih tag mengenai kindness atau kebaikan dari orang tersebut. Nah, kakak kasih contoh nih. Kakak kasih contohnya, kakak tulis namanya Kak Heni. Semua kenal kan siapa Kak Heni? Salah satu kakak Rocky yang setia, yang mengajar kalian juga kan. Nah, kakak di sini tulis, Kak Heni itu murah senyum, Kak Heni itu pintar, Kak Heni itu baik hati, suka menolong, dan Kak Heni itu juga orang yang sangat kreatif. Nah, sekarang gimana caranya nih bikin Cloud of Kindness ini? Yuk kita lihat kita butuh apa ya? Oh ya, kita butuh
colored paper, mungkin origami paper juga boleh. Yang pasti kita butuh satu blank paper, oke. Dan color pencil, kalau kalian ada glitter, that will be good, oke. Kalau kalian nanti mau hiasin pakai glitter, yang pasti kita butuh glue, gunting, sama mungkin gunting atau penggaris juga. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama untuk white paper atau blank papernya ini kita mau gambar cloud-nya di white paper ini ya. Contoh seperti kayak ini. Oke, sudah jadi cloud-nya, nanti kita akan cut sesuai dengan pola cloud yang kakak sudah bikin. Lalu untuk paper color-nya ini kita kasih garis-garis, kita bikin garis-garis, oke? Mungkin 1 cm atau 1,5 cm juga boleh, oke? Karena kita mau bikin rainbow-nya ini. Untuk membuat rainbow, ya. Nah, di sini kakak sudah ada yang jadi. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Seperti kayak gini, rainbow paper. Nah, ini kan kepanjangan, jadi boleh dibagi 2. Boleh dibagi 2, nanti bisa kita gunting. Oke. Dan kita mau kita mau tulis kebaikan dari kalian memikirkan siapa nih hari ini. Seperti kakak tadi memikirkan mengenai Kak Heni. Jadi yang kakak tulis adalah murah senyum. Terus yang kakak tulis tadi pintar, baik hati, suka menolong, kreatif. Jadi kalian boleh tulis apa aja mengenai nama yang kalian mau tulis di cloud tersebut, ya. Dan kalau mau dibikin lebih menarik, boleh cloudnya terserah kalian. Mau dikasih button, glitter, anything, atau mau dikasih cotton, cotton itu kapas, itu juga boleh, ya. Anything, terserah kalian. Seperti kayak gitu. Nah, jadi itu untuk mengingatkan kalian terhadap teman baiknya kalian gitu. Karena kakak percaya setiap daripada kita pasti diberikan teman yang baik. Dan teman persahabatan yang baik itu berasal dari Tuhan. Oke? Dan kalian bisa menunjukkan kebaikan, kalian bisa menunjukkan your kindness kepada teman kalian lewat cloud of kindness ini. Nanti kalian boleh foto and kalian mungkin bisa minta tolong papa mama kirimin melalui WhatsApp atau email to their parents maybe ya. Atau mungkin kalau kalian sudah menggunakan WhatsApp sendiri ya kalian boleh kirim. I'm thinking about you friends gitu and I'm making a cloud of kindness. And I'm thinking that mungkin saya berpikir kamu murah senyum, kamu pintar, kamu baik, seperti kayak gitu ya. Jadi yang kakak inginkan adalah kalian menunjukkan, seperti Yonatan menunjukkan kasihnya, menunjukkan kemurahan hatinya terhadap Daud. Dan begitu juga dengan Daud, menunjukkan terhadap, mungkin Yonatan sudah tidak ada, tapi dia membalas kebaikannya Yonatan terhadap anaknya. Oke? Nah sekarang last thing kita mau menghafal nih. Hari ini kita ada golden key verses juga, oke? Untuk key verses kita hari ini yang boleh kalian ingat, bahkan mungkin harus kalian ingat, itu kakak mau ambil dari Matius 22 ayat 39. Yang isinya, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, untuk membantu kalian mengingatkan ayat ini, kakak ada sedikit gerakannya, oke? Ikutin kakak ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Satu kali lagi ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Oke adik-adik, sampai di sini acara Rocky kita, ibadah Rocky kita siang hari ini. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Oh iya sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, untuk menutup firman
hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan teman-teman yang baik di sekitar kami. Mungkin Engkau memberikan kami kakak atau adik, bahkan teman-teman di sekolah kami bersyukur untuk seluruh mereka ya Bapa. Untuk setiap teman-teman atau orang-orang yang mengasihi kami, yang sudah Kau berikan ke dalam hidup kami. Tuhan, kami memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman kami, tapi kami mau berdoa untuk mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan kesehatan atas mereka, Kau menjaga setiap teman-teman kami, baik kesehatannya Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari setiap virus Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau darah-Mu sendiri yang menutup bungkus setiap daripada mereka seperti Engkau menjaga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini di mana boleh mengajarkan kami untuk menunjukkan kindness terhadap teman-teman kami atau orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk berbuat baik. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk berkata-kata yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan seperti firman-Mu berkata, kami mau mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan doa kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Thank you, Tuhan berkati. Nah adik-adik, gimana hari ini firmannya? Bagus ya? Kreativitasnya juga oke ya. Kalian coba ya di rumah ya adik-adik. Nah, yuk sekarang kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Oke? Yuk silakan Kak Emi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur. Biarlah semua pujian, penyembahan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah firman yang sudah kami dengar itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Tuhan, Kau sertai setiap anak-anak dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu, para malaikat-Mu selalu menyertai, menjagai keluar dan masuk mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you.